Kalau hanya mengekspor bahan mentah saja, sampai kapanpun, sekali lagi saya ulang, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Jadi kita harus berani, pemimpin ke depan harus berani melanjutkan itu. Meskipun resikonya digugat di WTO, ditekan dari IMF, mungkin ada negara lain yang nekan lagi. Jangan mundur. Hilirisasi, program pemerintah yang paling sering kita dengar pada debat Capres dan Cawapres yang lalu. Dan kita udah sama tahu sebenarnya kalau hilirisasi ini enggak hanya baik untuk menaikkan profit negara, tapi juga industrialisasi. Ekspor bahan mentah yang dilakukan oleh Indonesia telah berlangsung sejak zaman VOC Belanda. Kalau kita hitung dari tahun 1602, itu udah 422 tahun sampai sekarang. Kalau kita tarik lagi dari zaman pemerintahan SBY sama Yusuf Kala, tahun 2009, mereka mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 di tahun yang sama tentang pertambangan mineral dan batu bara. Undang-undang ini ngasih waktu 5 tahun untuk nikel gak boleh lagi diekspor dalam bentuk mentah. Tapi karena saat itu adanya ketidaksiapan ya dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, jadi sampai tahun 2014 aturan itu diperpanjang. Dan kemudian UU lama itu disempurnakan dengan UU nomor 3 tahun 2020 pada era pemerintahan Joko Widodo dengan lebih banyak kemudahan dan insentif. Dasar dari semua itu adalah UUD 45 pasal 33, tepatnya itu ada di ayat 3, yang dimana itu berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada tahun 2015, Indonesia mengekspor nikel mentah dan mendapatkan nilai sebesar 15-20 triliun rupiah. Namun saat Indonesia mulai mengekspor nikel dengan bentukan yang sudah diolah, pendapatannya naik. Pada tahun 2022, ekspor nikel mencapai 33,8 juta dolar Amerika Serikat, atau itu setara dengan 520 triliun rupiah. Dengan kata lain, nilai profit kita pada saat itu naik sampai 20 kali lipat ke atas. Dan itu dari nikel doang. Jika profit negara kita naik, maka otomatis kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia Indonesia juga bakal naik kualitasnya. Dari sini kita udah bisa lihat seberapa besar dampak hilirisasi bagi negara kita. Dengan kata lain, kalau kita benar-benar ingin Indonesia mencapai emasnya pada tahun 2045, maka enggak ada kata lain agar hilirisasi ini enggak dilakukan.